Ya, pada peringatan Hari Guru Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menekankan pentingnya ruang untuk inovasi, belajar mandiri, dan pengembangan kreativitas. Lalu bagaimana pandangan dari kalangan pendidik sendiri? Telah hadir bersama kami di studio, ada Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 9 Jakarta Selatan, Saripah yang merupakan seorang guru berprestasi. Dan juga telah bergabung dari Studio Metro TV Bandung, ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Saiful Huda. Saya sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Bu Saripah. Selamat pagi juga Pak Saiful. Selamat pagi Mbak Ani. Ya, Bu Saripah ini selamat Hari Guru dan sekali lagi selamat juga kemarin itu sudah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu guru berprestasi di Indonesia. Nah, ini di tengah banyaknya mungkin sorotan terhadap dunia pendidikan kita yang dianggap masih belum bisa maksimal seperti itu, tetapi ada guru yang benar-benar berprestasi. Nah, apa sebenarnya yang Ibu telah lakukan di sekolah yang Ibu didik, termasuk juga kepada para muridnya? Prestasi yang kemarin dinilai oleh para juri itu adalah temuan saya dalam menggabungkan media gambar dalam tiga pelajaran, pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran SBDP, dan pelajaran IPA. Nah, gambar itu menjadi pengait antara ketiga pelajaran tersebut. Jadi satu media tapi bisa memberikan sebuah cakupan dalam tiga pelajaran tersebut. Dan ini membantu para siswa untuk memahami dari apa bahan ajaran yang diberikan itu. Berkreasi. Contoh konkretnya semuanya dalam pelajaran IPA itu materinya adalah tentang bagaimana pemanfaatan sampah. Nah, itu di situ dipelajari 4R. Reduce, reuse, terus replace, dan recycle, betul. Lantas dalam bahasa Indonesia itu bagaimana petunjuk penggunaan alat. Di SPDP itu tentang gambar 3 dimensi. Nah, yang harus menjadi penghelanya adalah IPA, karena ini yang bisa gambar inilah yang bisa mengaitkan di antara ketiganya. Maka kami mengambil sampah-sampah di sekitar, yaitu plastik, kardus, dan botol yang biasa ditemui oleh mereka. Nah, dari sini mereka akan bisa menciptakan sesuatu, yaitu gambar 3 dimensi. Setelah itu dari gambar 3 dimensi dia bisa menceritakan bagaimana cara gambar ini, proses gambar ini sampai jadi. Oke, parameternya seberapa mudah kemudian anak murid Bu Saripah untuk memahami apa yang diajarkan dengan cara yang dilakukan oleh Ibu? Artinya dalam pembelajaran itu kan dia bisa berpikir dari barang sampah-sampah ini bagaimana menjadi bermakna, yang pertama. Yang keduanya dia bisa berpikir lagi kira-kira bisa dijadikan apa sehingga ini bisa di-recycle. Nah, terus yang ketiganya dia bisa menyampaikan bahwa proses ini adalah asalnya 1, 2, 3, 4. Jadi mereka benar-benar paham itu secara jauh lebih mendalam. Betul. Nah, ini yang dimaksud oleh Pak Menteri kan, ini adalah bagian dari inovasi ini. Nah, betul. Kalau Ibu kemudian mendengar pernyataan ataupun pidato yang disampaikan oleh Mendikbud ini, memang hal inilah yang dibutuhkan oleh Ibu Saripah sebagai tenaga pendidik, bahwa memang butuh kebebasan. Benar. Jadi sebenarnya rambu-rambu untuk bagaimana kita mengekspresikan sebuah katakanlah kurikulum ya. Kalau kita kan panduannya untuk mengajar itu kurikulum. Itu memang sudah ada. Nah, ini memang guru diberikan bagaimana dia berkreasi agar kreasi dia itu bisa menginovasi anak-anak, bisa kreatif, pembelajaran bisa menyenangkan, nggak melulu pada teori bahwa kurikulumnya sendiri sudah bisa memberikan kebebasan itu nggak? Atau jangan-jangan kurikulumnya memang malah agak cenderung membatasi seperti itu? Kalau sekarang saya mempelajari sebenarnya tidak, Mbak. Jadi memang dibutuhkan kreativitas kita sebagai seorang guru agar menyampaikan ini tuh tidak hanya tahu teorinya, tapi bagaimana mempraktekannya, terus bagaimana yang penting itu bagaimana anak itu bisa memberikan sesuatu karya yang ternyata hasilnya luar biasa di luar dugaan saya. Saya kan tidak mengarahkan ini kardus kalian bisa bikin jadi mobil, ini enggak. Jadi saya berikan gambar kardus, sedotan plastik, sampah plastik, lantas kaleng. Coba kalian berkelompok mau bikin apa ya? Ternyata loh kok ada juga yang bikin bangunan jalan raya sampai loh kok ada yang ada yang mobil, yang telepon. Terus Bu Guru mau tanya bagaimana caranya ini sampai bisa seperti ini. Coba kalian tulis. Mereka mikir gitu kan. Jadi ketika kreativitas itu dibuka, disitulah lahir inovasi-inovasi. Betul. Baik, oke, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, ini bagaimana tanggapan dari DPR sendiri melihat ataupun juga mendengar apa yang disampaikan oleh Mendikbud kalau sekarang ini memang guru, sekolah, dan juga siswanya butuh kebebasan. Dan ini juga sudah dibuktikan oleh Ibu Saripah ketika ada kebebasan di
di situ ada kreativitas yang kemudian muncul, lahirlah juga inovasi pada saat bersamaan. Halo, Ya, hilang ya? Pak Halo? Saiful. Iya, makasih Mbak Ami. Oke, Mbak Ami. Ya, Pak Saiful bisa mendengar suara kami? Oke. Oke, baru kedengeran lagi nih. Tanggapan, oke, tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mendikbud bahwa sekarang ini arahnya akan memberikan kebebasan sehingga kemudian kreativitas pun juga didorong muncul dan saat bersamaan juga inovasi ini pun juga bisa timbul atau bisa ada seperti itu dan semua dimulai dari guru. Saya setuju. Sebelum saya masuk ke soal ini, saya mengucapkan selamat Hari Guru ke Ibu Syarifah dan seluruh guru se-Indonesia. Dunia pendidikan kita kuncinya adalah di guru. Jadi semua serba terbatas, sarana kita terbatas, fasilitas untuk guru juga terbatas, tunjangan guru, fasilitas untuk guru juga terbatas. Tapi semua kembali ke guru. Gedung-gedung kita boleh rusak dan tidak memadai, tapi saya meyakini kalau gurunya kreatif akan melahirkan anak-anak yang kreatif. Oke, tapi bukan berarti bahwa keterbatasan Jadi, ini ke depan juga tidak harus diselesaikan. Kalau soal itu harus diselesaikan, karena problem terutama kita sampai hari ini memang soal fasilitas dan sarana prasarana sekolah kita yang hampir 152.000 sekolah kita rusak berat. Ini yang saya sampaikan ke Mas Nadiem, Mas, harus secepatnya dilakukan sensus terhadap gedung-gedung sekolah kita. Karena risikonya, apalagi kita akan memasuki musim penghujan, ini kita akan mengalami lagi kasus di Pasuruan, kasus di Bekasi, kasus kemarin di Jawa Tengah gitu. Oke. Anak-anak peserta didik jadi korban dan seterusnya itu. Nah, terlepas Tapi dari kuncinya ruh pendidikan ada di guru. role pendidikan ada di guru. Nah itu dia, selain soal fasilitas yang mungkin masih banyak yang belum memadai, kita satu sisi juga dari soal guru juga banyak sekali persoalan-persoalan Bu Syarifah yang mungkin dihadapi. Ada persoalan soal kompetensi. Kompetensi guru di Indonesia itu masih di bawah standar, bahkan tergolong yang rendah seperti itu dibandingkan dengan negara lain. Kemudian juga soal sebaran guru yang tidak merata. Betul. Jadi di perkotaan gurunya banyak, sementara di daerah-daerah gurunya sangatlah kurang. Iya. Jadi soal kompetensi ya banyak hal yang terutama ya kompetensi itu penting dikuasai oleh seorang guru. Karena itulah ruhnya kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi dan sebagainya dalam pengembangan pembelajaran. Nah itu juga kan perlu dukungan. Karena kompetensi itu kan banyak, bisa dari pendidikan, bisa dari bacaan, bisa dari pengalaman. Dukungan apa yang sebenarnya paling diharapkan oleh para guru untuk meningkatkan kompetensi? Kita tahu banyak sekali pelatihan yang diberikan juga, tetapi tidak serta-merta bisa langsung meningkatkan kompetensi para guru juga. Pelatihan itu kan tidak serta-merta guru itu bisa ikut, Mbak. Ada kriterianya kan. Ada kadang-kadang kita pengen ikut tapi tidak diundang. Ada kadang-kadang ikut tapi maksudnya mungkin kalau pelatihan atau pembinaan atau peningkatan kompetensi itu ada di sekolah kita, itu jauh lebih baik. Karena satu sisi tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang guru di kelas, satu sisi kita bisa tambah ilmu. Itu Dan kan sekolah bisa, siap nggak kalau misalnya menyelenggarakan peningkatan kompetensi? saya pikir tidak ada sekolah yang tidak siap untuk penambahan ilmu, apalagi penambahan kompetensi bagi guru. Karena kita tahu kalau sudah kompetensi seorang guru itu bisa baiklah katakanlah, dia akan memberikan yang terbaik untuk muridnya. Karena hakikat guru itu kan pasti membuat muridnya menjadi murid terbaik. Siapapun itu pasti dengan berbagai macam alasan apa yang dilakukan guru adalah yang terbaik untuk muridnya. Oke, baik Bu Syarifah dan juga Pak Saiful, kita nanti masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Metro Pagi Prime Time.
Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai bagaimana membuat guru-guru ini juga meningkatkan kompetensinya. Bu Saripah tadi katakan bahwa ada upaya pendidikan seperti itu, peningkatan kompetensi, tetapi banyak yang belum bisa maksimal. Nah, apalagi yang kira-kira dibutuhkan oleh guru di Indonesia agar benar-benar bisa bebas, bisa kemudian mandiri dan bisa fokus untuk bisa mendidik anak-anak? Yang pertama dukungan, itu penting. Seperti saya kemarin, saya berterima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Kasih, Pak Kepala Kantor, Pak Kabid, Pak Kanwil, suami saya juga yang mendukung penuh bahwa saya harus bertugas begini menghasilkan apa gitu kan. Dan saya diberikan berbagai macam ilmu dan pelatihan. Yang kedua sarana dan prasarana. Oke. Itu pasti. Bagaimana betul memang kita tidak terfokus pada sarana yang kekinian. Tetapi kekinian itu dapat akhirnya kalau sarana dan prasarananya adalah kekinian, akhirnya kita tidak ketinggalan zaman. Anak-anak kita dan guru-guru juga biasa dengan media-media itu kan. Oke, soal administrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri? Betul, administrasi juga kadang menyulitkan kita. Karena satu sisi itu kewajiban kita, sisi yang lain juga kita punya kewajiban yang lebih penting lagi. Jadi kalau seandainya dibikin sebuah administrasi yang smart gitu kan, yang tidak menyulitkan guru, itu mungkin bisa lebih kata dalam tanda kutip lah, lebih membebaskan sedikit sehingga guru itu tidak terpaku pada administrasi sampai meninggalkan kewajiban kita yang utama mengajar anak. Terus kita akhirnya kebingungan dengan jadi inovasi itu bisa, kreasi dan inovasi bisa kadang-kadang lepas sedikit gara-gara kita ngurus administrasi. Karena berbagai macam itu tentang administrasi. Nah mudah-mudahan dengan katakan administrasi tetap harus dibutuhkan administrasi itu. Sebagai bukti bahwa kita mempelajari apa yang harus kita ajarkan. Itu penting juga Mbak administrasi itu. Hanya bagaimana administrasi itu dibikin smart jadi tidak terlalu lebih menumpuk. simpel seperti itu, tidak terlalu rumit. Betul. Oke, Pak Saiful bagaimana untuk memastikan agar ini semua keinginan para guru pun juga bisa terpenuhi seperti itu. Jangan sampai ada program-program baru untuk peningkatan kompetensi ataupun juga perbaikan fasilitas, tetapi ujung-ujungnya tidak ada yang jalan atau tidak ada yang membuahkan hasil. Ya karena itu saya kira Mas Menteri ini membawa angin perubahan di mata saya. 3 kali saya ketemu secara pribadi dengan beliau. Ada suasana beliau ingin melakukan perubahan maksimal. Nah karena itu menyangkut soal kompetensi guru, saya kira harus dirubah total cara pendekatan dari via kementerian. Program-program yang selama ini tercecer untuk peningkatan kompetensi guru, dirubah total, bikin semacam Central Excellence di beberapa provinsi, bahkan kalau bisa di semua provinsi, yang itu semua bisa mengupgrade pengetahuan, mengupgrade skill para guru kita. Terutama yang ada di daerah-daerah tertinggal dan seterusnya itu. Karena saya ingin agak membedakan antara guru-guru yang ada di kota-kota dengan yang ada di daerah-daerah pelosok terpencil dan seterusnya itu. Karena kita bicara Indonesia, bukan bicara Jakarta, bukan bicara Bandung, bukan bicara kota-kota besar. Hampir 80% proses pendidikan kita ada di kota-kota, di daerah-daerah pelosok itu. Nah, karena itu peningkatan kompetensi guru itu berbanding lurus dengan cara Kementerian Dikbud menggeser pola Central of Excellence itu di provinsi-provinsi itu dan intensif dilakukan gitu. Baik, jadi harus ubah dengan polanya seperti itu. Nah, Bu Saripah, sekarang juga kita menghadapi tantangan lain bahwa selain dari tantangan dunia pendidikan yang belum bisa terselesaikan hingga saat ini, ke depan juga kita tahu kita menghadapi bagaimana menciptakan generasi 4.0 seperti itu. Betul. Nah, ini apa kesulitan terbesar yang dirasakan guru-guru di Indonesia termasuk juga Ibu Saripah? Satu, kesulitannya adalah katakanlah kita harus mengubah bahwa kebiasaan literasi. Literasi itu memang harus disemangati atau ayo kita mulai dari sekarang itu bukan hanya muridnya, gurunya juga. Yang keduanya adalah tidak ada perbedaan. Pendidikan katakan madrasah juga harus maju, tidak hanya sekolah yang maju. Jadi dukungan itu penting, baik gurunya maupun muridnya. Lantas yang selanjutnya adalah bagaimana kita itu media apapun harus dikuasai oleh gurunya dan muridnya.
Jadi kalau guru itu sudah menguasai media apapun, kemajuan apapun pasti bisa. Oke, jadi guru Iya. ini sebenarnya siap untuk maju tanpa harus diperintah, tanpa harus Betul, menunggu aba-aba. benar. Jadi dukungan, terusan apresiasi, lantas sarana itu menjadi sangat penting dan satu kesatuan agar semuanya bisa beriringan. Oke. Tapi kalau tanpa itu ya nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Iya. Tadi soal apresiasi terakhir ini saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, apa yang bisa dilakukan agar Oke. mudah-mudahan dalam waktu dekat persoalan-persoalan dunia pendidikan ini bisa segera selesai, termasuk juga ini mungkin ada persoalan yang sudah lama adalah soal guru honorer. Ya, ini ada kesenjangan yang cukup luar biasa. Di data PGRI, kebutuhan guru ASN itu masih kekurangan 1,7 juta. Nah, kekurangan ini yang selama ini diisi oleh guru-guru honorer. Ini butuh perhatian kita semuanya, terutama para pemangku pendidikan, terutama Kementerian Mendikbud, ini harus diambil jalan keluar. Guru-guru honorer kita butuh diperhatikan serius. Jangan sampai ada guru yang 2 tahun tidak digaji, bahkan ada yang digaji sebulan hanya 150.000. Padahal mereka ngurus anak-anak didik semuanya dari A sampai Z-nya. Nah, karena itu sekali lagi ini butuh terobosan. 20% APBN kita yang mencapai hampir 500 triliun itu harus dilakukan skema baru oleh Mas Nadiem sebagai Menteri baru Kemendikbud kita. Terima kasih Kita tunggu Pak terobosannya Saiful. Mas Nadiem. Nah itu dia, kita tunggu terobosannya. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih juga Bu Saripah. Kita sama-sama menunggu seperti apa terobosan yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang baru. Mudah-mudahan ini bisa semua menyelesaikan persoalan, termasuk juga persoalan para guru, sehingga mereka bisa fokus untuk jangan mendidik lupa generasi bangsa. di Min 9 itu Mbak Ami, itu banyak anak-anak yang karena kita sekolah yang memang MIPA-nya yang maju, itu banyak anak-anak yang pandai MIPA-nya, tapi karena tidak punya kemampuan finansial, mereka tidak bisa berkembang, tidak bisa melanjutkan lomba-lomba yang memang berbiaya besar. Oke, jadi ke depan juga pendidikan ini harusnya semua bisa diakses oleh siapapun. Terima kasih Sama-sama. Bu Saripah dan pemirsa, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi.